Oke, ngomong-ngomong soal pasien, tadi kita juga sempat bahas ini, kebetulan kan, dari Bu Julita yang terkena demensia dari ibunya ya? Ibu, ya. Nah, kalau saya juga dari nenek saya. Nah, dokter tadi bisa cerita ada juga nih yang dari laki-laki Ya, gitu, ya. sama pria gitu. Nah, menurut Pak Yuda sendiri, ini ada perbedaan nggak sih dari kemungkinan seseorang Oke. dari misalnya dari apakah itu dari genetik, apakah itu juga dari apakah dia perempuan dan laki itu memiliki perbedaan untuk posibilitasnya? Jadi ini kan suatu demografinya ya, jadi bahwa insiden angka kejadian pada laki-laki Iya. atau perempuan yang terkena demensia, khususnya Alzheimer ya, itu relatif sama, Oke. laki dan perempuan. Namun pada usia semakin tua, angka kejadiannya justru wanita yang lebih banyak. Wanita yang lebih banyak ya? Mengapa? Heeh. Ya mungkin umur harapan hidup. Oh, oke. Laki-laki lebih rendah daripada wanita. Oleh karena itu semakin tua, misalkan 85 tahun, banyak wanitanya. Kalau laki-laki lebih sedikit karena umur harapan hidupnya laki-laki lebih pendek. Oke, jadi karena hal Sehingga itu ya yang bisa ya, yang merasa jadi kita peluangnya sebenarnya sama. peluangnya sama sebetulnya. Oke, seperti itu. Jadi demensia atau Alzheimer ini bisa dibilang semua entah itu perempuan atau Ya, laki-laki itu bisa sama-sama terkena ya walaupun posibilitasnya juga tingkatnya sama kayak gitu. Dan apakah itu juga bisa dibilang penyakit herediter atau menurun ya? iya. Jadi penyebab-penyebabnya itu yang kalau Alzheimer ya, Iya, kalau Alzheimer, Alzheimer umumnya adalah genetik. genetik ya. Gen yang kromosom yang terlibat di situ yang mengalami kerusakan biasanya kromosom nomor 1 biasanya berhubungan dengan protein presenil 2, protein nomor kromosom nomor 13 itu berhubungan dengan presenil 1, PSEN1. Kalau kerusakan pada protein amiloid, beta amiloid, Iya. protein prekursornya yang rusak itu biasanya yang nomor 40 dan nomor 42. Ada apolipoprotein E4 ya itu juga sama. Itu berhubungan dengan 21 trisomi 21 ya kan. Nah, jadi melekat pada kromosom-kromosom tertentu, nomor-nomor tertentu tadi kerusakannya apa yang akhirnya menimbulkan Alzheimer. Alzheimer tadi ya. Ya, kerusakan dari mitokondria dari sel otak juga bisa atau mikrotubul yang ada di otak mengalami kerusakan yang membentuk yang kita sebut dengan apa protein tau. Oh iya, iya. Kalau yang bisa terdeteksi di situ, kalau protein taunya tinggi biasanya Alzheimer, kan Oke, gitu-gitu ya. jadi bisa dilihat Demensia. iya dari bisa dibilang berarti itu juga Genetik. genetik ya. Karena itu sekarang era perkembangan yang baru ada biomed yang Iya, ya benar-benar. biomed baru ini kan ada yang disebut dengan eh, untuk mendeteksi apakah berapa persen orang ini Bisa kemungkinan untuk terkena karena lihat faktor-faktor orang tua, kakek iya, neneknya ada yang demensia demensia, atau tidak ya. Alzheimer, maka berapa persen peluang dan saat ini bagaimana? Itu bisa dilakukan pendeteksian di situ. Oke. Karena itu berarti bisa dibilang itu penyakit Namanya genetik gitu ya. neurogenomic. Neurogenomic ya. Ya, Heeh. itu satu perkembangan ilmu baru Iya, neurogenomic. neurogenom iya. Nanti kita bisa lihat pemetaan gennya Pemetaan mana genetik. aja. Oh ini sekian persen sudah termasuk high untuk berpotensi maka kita memberi saran advice supaya tidak jatuh. Ke demensia itu dan sebagainya. Kalau misalnya kalau sudah ada kayak saya gini dok ya, kalau sudah ada kuatirnya menurun gitu Menurun ya. ya. Heeh. Nah dari anak-anaknya atau cucu-cucunya misalnya yang harus dijaga apa ya dok? Iya. Maksudnya Ya, Apa nih mungkin buat gizi, mencegah? nutrisi atau Iya. apa ya gitu itu dok? termasuk suatu pencegahan ya. Iya. Artinya kan kita ada primary prevention, ada secondary prevention. Iya. Kalau secondary prevention itu adalah sudah terkena bagaimana supaya tidak jatuh, Iya. progresif makin menurun, perjalanannya makin cepat. Iya. Itu kita cegah dengan obat-obatan dan dengan non farmakanya. Oke, Tetapi oke. kalau primary prevention
itu adalah mencegah jangan sampai jatuh ke demensia. Maka kita utamakan apa? Adalah penanganannya yang non farmaka. Oke, non Apa saja farmaka itu ya. non farmaka? Satu, nutrisi, gizi yang seimbang. Ya, itu penting sekali. Makanan-makanan yang tidak cepat menimbulkan degeneratif, ya, makanan-makanan yang risk faktor vaskuler, misalkan kolesterol yang tinggi kita harus cegah, asam urat yang tinggi, gula yang tinggi, hipertensi, semua itu yang risk faktor vaskuler, ya itu harus kita kontrol, harus kita kendalikan dengan apa? Pola makan yang bagus, ya, gaya hidup, ya, gaya hidup dan pola makan tuh Oh, hidupnya harus, sehat gitu ya. exercise, olahraga, pagi. Saya kira itu, dan kemudian jangan lupa aktivitas sosial yang terprogram dengan baik, bukan aktivitas sosial yang buat ngerumpi negatif itu ya. Iya, yang Kalau bermanfaat itu gitulah. tidak bermanfaat. Itu. Iya. Kalau yang negatif itu tidak bermanfaat, karena Iya, itu akan oke. merusak justru. Kalau yang positif itu justru bermanfaat karena dia membantu menstabilkan dan menyeimbangkan neurotransmitter yang ada di otak. Oke, iya. Itu lalu kemudian exercise, physical exercise tadi ya, kemudian ada mental exercise tuh. Gimana? Ada mental exercise. Mental exercise ya, iya. Kesehatan mental ya. Kesehatan mental. Itu Perlu penting, dijaga juga, ya. Bagaimana mengendalikan emosi kita, menjaga bagaimana kita bisa menyelaraskan tingkat stres kita kendalikan dengan apa, kita seimbangkan dengan apa, itu semua adalah suatu upaya kesehatan mental kita untuk menyeimbangkan Untuk itu. menyimbangkan, iya benar banget. Jangan lupa tidur. Waduh. Tidur yang yang sesuai. Kalau tidak, otak kita bekerja terus, neurotransmitter eksitatoriknya berlebihan, akhirnya merusak otak juga. Karena itu ada, kalau usia dewasa 6 sampai 8 jam. Oh iya, iya. Usahakan bisa tidur itu. Kalau kita teratur semua, makanya kita kalau melihat orang-orang yang sepuh-sepuh yang disiplin teratur itu bisa hidupnya lebih panjang, ya. memorinya masih lebih bagus, kuat ya. masih rapi, berdandannya, komunikasinya masih bagus. Kalau yang sembarangan itu Pola hidupnya yang agak rancu misalnya. ya, kita sebaiknya itu tadi mengatur hidup dengan baik, Menimbang pola baik makan ya. yang baik. Iya, Saya jadi kira itu back ya. to nature, ya, kembali ke alam, pola makan. Sementara sekarang kan sudah fast food, junk food, Iya, fast foodnya banyak kolesterol banget. tinggi, Iya. ya, nanti akan berdampak vaskuler, Iya. juga akhirnya ke kognitifnya. Waduh, iya benar banget ya. Jadi kita mencegahnya itu dari sekarang ya. Iya. Dari kita awal banget kita udah menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Karena nantinya juga itu bakalan merusak yang nantinya kita mungkin nggak sadar ternyata pola hidup kita yang seperti ini itu bisa menyebabkan nantinya akan terkena Alzheimer, benar begitu ya. Iya. Apalagi nih anak kuliahan nih sering banget kurang tidur ya kan. Kalau tidur Waduh, makan seadanya. makan seadanya, anak anak kosan nih biasanya ya. Makannya ya udahlah yang penting makan deh. Ya udahlah nanti aduh tugas dulu aja deh. Nanti baru kita tidurnya ya bisa diatur nanti lah gitu. Dan ternyata hal yang seperti itu kalau dilakukan setiap saat dan setiap sampai kita lulus ya misalnya gitu. Itu malah meningkatkan resiko timbulnya karena habitnya Alzheimer. kan, Habitnya habitnya tidak itu ya. pas. Iya, habit yang tidak baik itu yang terus dilakukan nanti malah resikonya tambah tinggi ya, benar banget. Jadi jangan lupa untuk selalu meningkatkan pola hidup sehat, makan teratur dan bergizi, dan juga jangan lupa untuk tidur ya, benar banget. Oke, karena kita udah ngebahas banyak ya tadi, gak kerasa kita udah ngebahas tentang cara pencegahannya, terus bagaimana apa sih tanda-tandanya, kita udah juga melihat dan ternyata itu benar ya bahwa itu bisa sebenarnya tanda-tanda itu sebenarnya bisa terlihat dengan kita sendiri tapi kadang kita tidak menyadarinya. Banyak kasus yang seperti itu ya. Ada 3 hal yang utama. Satu tadi kemunduran kognitif. Kemunduran kognitif, iya Yang kedua benar. adanya perubahan Perilaku. perilaku. Iya. Ya, personality-nya. Iya. Orangnya biasanya tenang, sekarang kok gupuan. Iya. Panik ya, mudah panik. Panikan, iya benar Terus banget. mudah marah. Iya. Nggak sabaran, ya, gitu kan. Terus kemudian baru yang ketiga sosialnya mulai terganggu. 3 hal ini yang harus menjadi perhatian. Perhatian khusus banget, iya benar banget. Oke,
Kita sekarang mau ngebahas tentang pengobatannya. Karena kita udah nyentuh-nyentuh dari tadi itu pengobatannya gimana, preventifnya gimana, dan apa sih peran keluarga ya, peran keluarga untuk pasien demensia ini. Tapi sebelumnya ini kita ada mitos-mitos tertentu nih, kemarin sempat dibahas juga bahwa ternyata apa benar ya Alzheimer itu atau demensia ini sebenarnya sampai sekarang masih tidak dapat disembuhkan. Gimana menurut lo? Ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau sudah jatuh demensia Itu nggak bisa banget nggak ya bisa disembuhkan. balik. Ya. Walaupun pakai obat-obatan apapun, Iya. Itu obat-obatan tujuannya untuk menghambat menghambat. progresivitas, Oke. laju dari ke penurunan yang cepat itu. Tadi itu. Oleh karena itu sebaiknya kita yaitu early detection. Setelah kita ketemu kita lakukan apa? Kita manipulasi apa agar supaya tidak jatuh. Tidak Tadi jatuh itu ya. Tadi non farmakanya apa? Iya, Ya, seperti itu. Kalau obat-obatannya ada farmaka dan non farmaka. Oke. Farmaka yang beredar di Indonesia Beredar, ya adalah golongan asetilkolin esterase inhibitor. Yang kedua golongan NMDA reseptor antagonis. Apa ini dua ini? Ini sebetulnya adalah bagian dari neurotransmitter yang ada di otak. Oh iya. Asetilkolin adalah neurotransmitter sebagai bahan alat untuk komunikasi antar sel. Oh iya, Kalau iya. itu terganggu nggak bisa connect Iya, antar fungsinya, selnya ya. Sehingga ya itu tadi mudah lupa. Dan di mana rusaknya? Utamanya pada orang dengan Alzheimer itu ada di hipokampus, adalah bagian dari dalam dari mesial temporal, dia nempel di situ. Jadi gimana ya gambarnya ya? Gimana ya? Nanti bisa ada Temporal, visualisasinya ya. nih. Hipokampus itu sebenarnya yang di otak itu bagian mana gitu ya. Itu ada di mesial temporal, ada hipokampus, disitulah tempat untuk menggodok memori. Iya, dan jadi behavior. utamanya di situ ya, Ya, kalau hipokampus itu itu. mengecil, nggak pernah dipakai, Waduh. itu tambah mengecil, Mau kecil ya. ya berarti tambah mudah Mudah lupa. Karena itu tingkat pendidikan juga mempengaruhi. Oke. Orang dengan tingkat pendidikan yang rendah akan lebih mudah terkena demensia tadi ya. dibandingkan dengan orang yang Memiliki pendidikannya tinggi dan teratur, pendidikan tinggi dan teratur loh. teratur ya, fungsi Teratur. namanya. Makanya guru besar kita usianya Udah di sepuh atas banget 80 ya. aja masih Iya. excited. Benar dan masih bisa mengingat Ya. hal-hal itu ya. Jadi jadi ada farmaka dan non farmaka. Kalau non farmaka jangan lupa selain tadi exercise dan segala macam nutrisi, familial manipulasi. Jadi melakukan pengobatan pada keluarga, memahamkan betul Support systemnya ya, support iya. sistemnya yang harus bagus. Iya benar. Itu kalau support system bagus, maka progresivitas itu akan tertunda. Tertunda, Jadi, iya, benar. perjalanannya menjadi lebih Iya. lama dan kualitas hidupnya terjaga. Terjaga ya, benar. Yang awalnya mungkin bisa bilang dalam jangka 1 tahun itu udah banyak sekali perubahannya, itu masih bisa dihambat gitu ya. Farmakanya tadi asetilkolin esterase sama NMDA. NMDA reseptor antagonis itu adalah suatu reseptor dari glutamat. Glutamat adalah neuroexcitatorik. Kalau berlebihan akan merusak otak. Karena itu diterima oleh NMDA tadi, diproses. Nah ini dihambat. Jangan terlalu banyak yang masuk di pos Terlalu banyak sinapnya. produksinya lah ya gitu. Ya, karena itu diberi obat. Kapan menggunakan ini ada masanya, kadang-kadang kita berikan sendiri-sendiri, kadang-kadang kita kombinasi. Kombinasi ya. Tergantung biasanya moderate to severe demensia baru kita akan lakukan kombinasi. Oke, berarti itu untuk moderate-nya ya. Ya. Bisa kombinasi itu. Dari pengalaman Ibu sendiri, biasanya yang digunakan itu obat-obat seperti apa ya Ibu? Kalau ODD saya kebetulan pakainya Aricept. Donepezil. Kemudian terus Donepezil ya. Itu Ya, berarti Donepezil masih sama. Donepezil. Aricept itu nama original produknya, tapi iya, isinya terusnya Donepezil, ya. Donepezil. Pakainya Donepezil. Di Indonesia ada 3. Iya. Asetilkolin esterase inhibitor, Donepezil, galantamin, dan rivastigmine. 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 Donepezil itu ya. Cuman ya kalau obat-obatan itu kan tetap penting ya, Iya, harus dia kontrol untuk check up tiap bulan itu penting. Cuman penting juga untuk kenyamanan
Nyamanan emosi dan ini ya keluarga ya. Jadi kalau emosinya lagi tinggi, kalau kita ngikutin, waduh itu kadang kalau saking emosinya itu sampai kayak tremor gitu. Oh iya Kadang bener sampai saya, ya. aduh jangan-jangan ini Parkinson gitu. Ternyata karena dia panik atau merasa nggak aman, nggak nyaman gitu sore gitu, lampunya dinyalain semua gitu kan, Iya, takut gitu. behavior yang Atau tadi kalau ya. misalnya dia merasa sendiri gitu, biasanya saya telepon cucunya. Jadi cucunya yang disayang itu saya minta datang. Terus nanti cucunya saya bilang aja Eyang mewarna gitu. Oh Jadi iya. terus ya ayo yang mewarna gitu. Senang. Nah, dirinya ini juga kebetulan suka mewarna gitu. Oh Enggak, iya. Eyang enggak suka, enggak bisa gitu loh. Bisa yang ini. Kalau Itu sudah hobi kan. Hobi. Itu iya, Harus harus tetap digali. Iya, dijaga ya. Harus digali. Benar. Terus awalnya nggak mau, tapi karena lihat Cucunya, cucunya, wah. aku nggak bisa loh yang gitu. Malah terus akhirnya sini Eyang, malah yang nyelesain semua Eyangnya. Eyangnya. Terus kalau udah saya lihat udah ngelamun gitu ya, ayo mah main kotak gitu. Nggak iso. Tapi tetap saya bongkar itu kotak kotak kayu gitu ya, Ya, bongkar balok-balok pasang gitu ya, warna ha. gitu. Dia kalau udah itu dibongkar malah asik, warnanya bagus ya gitu. Malah dia tertarik. 1 jam bermain itu udah membuat dia capek, tidurnya Tidurnya enak gitu. Dia nggak Oke, gelisah gitu. Iya. Jadi menurut saya itu ya Dok ya, penting untuk support system keluarga paham bahwa apa sih sebenarnya yang disukai ODD. Paham dan tolong. Iya, Paham gitu. iya, Oh, paham iya, tolong. benar-benar. Nah terus menggali hobinya yang Ya. yang disukai yang itu disukai, apa. Kalau misalnya memasak ya nggak apa-apa, tapi mungkin yang berbahaya enggak, mungkin bantuin Didampingi iya, atau bantu membantu motongin, iya. resep Iya, Iya, kan gitu. benar-benar. supaya tidak lupa. Iya, cuman Nanti yang kalau mengeksekusi yang iya, Yang lain keluarga. gitu. Nah, itu sebenarnya pentingnya itu sih. Kalau hanya keluarga, Bergantung. obat juga Iya, nggak nggak bisa ya. Kalau obat saja terus dibiarkan aja sendiri, Juga itu nggak juga akan Malah nggak ada efeknya itu ya membantu obat ya. mempercepat Iya. Mempercepat ini iya, malahan jatuh demensianya. Iya, Benar itu banget. ya. Itu Yang sih dari saya. sangat jadi ya kita harus balance ya antara supporting emosionalnya, terus Iya. juga dari obat-obatannya seperti itu. Tapi ngomongin soal obat ya, karena concern utamanya soal obat ini kan dia farmaka kimia ya, gitu. Dan apakah itu dikonsumsi secara terus-menerus Ya. atau apakah itu ada jangka waktunya saja gitu? Dan efek samping ke depannya ya mungkin itu bisa menghambat, tapi efek samping lainnya untuk kesehatan dari pasiennya sendiri itu bagaimana gitu? Ya memang itu adalah suatu problem pelayanan atau penanganan pasien geriatri. Kita tahu bahwa orang geriatri itu multidiseases, artinya penyakitnya banyak. Oh iya. Sehingga dampaknya adalah multifarmasi. Oke. Jadi terjadi polifarmasi yang maka akan seperti lingkaran setan, vicious circle-nya adalah mungkin akan muncul penyakit baru. Wah iya. Jadinya obatnya yang asetilkolinnya berlebihan, maka gampang kencing mungkin ya, jadi mudah beser jadinya. Nah kalau resikonya di lantai lalu kepleset orangnya jatuh fraktur, jadi ada inanitionnya itu ada akibat dari obat-obatan iya, itu dari akan obatnya. timbul penyakit Baru. lagi dan itu akan bisa menimbulkan fatal. Bahkan ada yang bikin tidur terus atau Iya. sebaliknya bikin excited terus. Iya, Dan itu harus kita perhatikan, tentu polifarmasi harus kita hitung betul mana yang utama, mana yang tidak, mana yang terjadi reaksi yang akan memperburuk itu adalah perlu kemampuan tersendiri dari dokternya maupun dibantu oleh caregiver-nya ya, ahli farmasi ahli farmasinya, klinik untuk membantu ini kira-kira supaya boleh seimbang enggak apa enggak. bagaimana gitu dan Gitu harus lah. sesuaikan dengan resikonya nanti ya. Kalau obat demensia sendiri bisa diminum jangka panjang. Wah jangka panjang ya itu. Memang ada efek ngantuk, efek seperti itu, mulut kering, Iya. ngantuk. Jadi kita harus berikan pada malam atau pada pagi. Oke. Jadi untuk obatnya itu memang bisa dikatakan jangka panjang tadi ya dan mungkin akan terus dikonsumsi dan tapi efeknya ini minim ya, bisa dikatakan minim ya tadi ya, tidak akan terjadi hal yang penyakit seperti ya apa itu bagaimana? individual kalau seperti Individual ya. karena ada orang dengan
Misalkan donor pensil jadi mual, Iya. muntah. Iya. Tapi ada orang yang enggak. Oke, Karena itu kita iya. biasanya initial dosisnya awal tuh kita separuh. Oh iya. Nanti lihat adaptasi, ada masalah, baru bulan berikutnya dinaikkan sesuai dengan dosis terapi. Iya. Oke, iya iya. Jadi bisa dibilang itu disesuaikan dari pasiennya tersendiri ya, Kondisi. kondisinya bagaimana dan resikonya nanti bagaimana itu juga ditanggulangi dengan dosis-dosisnya tadi. Jadi bisa dikatakan ya sebenarnya obat demensia itu walaupun dikonsumsi jangka panjang tadi itu masih bisa dikatakan aman ya, Aman. masih bisa dikatakan aman seperti itu. Nah kemarin itu sempat baca-baca juga searching nih ada obat baru yang baru aja di approve sama FDA awal tahun ini kalau nggak salah tuh, kalau salah sebut maaf ya, itu namanya Leqembi. Jadi tuh obatnya tuh diklaim sebagai obat pertama. Obat dia FDA sendiri ngeklaim kalau itu sebagai obat pertama yang bisa meringankan efek dari Alzheimer. Itu kira-kira obatnya apakah benar-benar bisa menghambat daripada obat sebelumnya dan apakah efek sampingnya itu pada pasien malah lebih meningkat ya atau bagaimana ini? Ya itu Leqembi itu kan obat baru yang di Iya sini belum benar, ada. iya benar banget. Dan itu memang pengambilannya atau dengan tujuan untuk mengatasi amyloid. Sebetulnya orang dengan demensia itu Alzheimer yang klinisnya nampak Iya. itu sebetulnya amyloid yang rusak itu sudah sebelum Iya. Oh sebelum nampak gejalanya. gejala klinis itu. Nampak gejalanya. Sudah beberapa tahun. Iya udah berapa tahun? Ya, Di jadi awal itu, ya, di awal. makanya tadi ada deteksi-deteksi tadi untuk mengetahui oh ini amyloidnya sudah mulai banyak berlebihan. Nah, kan dengan obat-obat seperti itu. Tapi tetap kita harus perhatikan karena evidence base untuk itu kan Masih ya cukup masih kurang ya? risetnya juga masih terbatas sehingga tetap menjadi kewaspadaan. waspada ya. Jadi untuk sekarang obat yang bisa digunakan untuk Alzheimer disease itu adalah obat-obat yang sudah diterangkan oleh Pak Yuda dan juga udah di-approve juga nih sama Bu Yulita kalau memang itu obat-obat yang bisa dikonsumsi dan tidak ada selain itu tidak ada obat Udah lain masuk ya. di BPJS loh. Wah, Donepezil. Donepezil. Iya, udah bisa nih. Jadi semua orang itu bisa menggunakan obat itu. Tidak ada kendala ekonomi dan sebagainya Iya. gitu. Dan emang berarti memang udah saatnya kita peduli banget nih soal Alzheimer dan bahkan juga pemerintah juga sudah membuka jalan untuk kita mengakses dengan adanya BPJS itu. Benar kan ya Pak Iya, ya? iya. Benar banget ya Ibu. Oke, kemudian ini tentang efektivitasnya. Kita tahu bahwa Alzheimer ini cukup berbahaya ya. Tadi kita juga dijelaskan gitu. Deteksi awal tadi tuh sempat dibahas sih, sempat di-mention tadi deteksi awal seperti apa dengan tes yang udah dilakuin sama ini ya ibunya dari Bu Iya. Julita ini. Tesnya itu tes seperti apa sih Pak tadi yang Iya. telah dijelaskan? Jadi untuk mendeteksi itu sebetulnya toolsnya banyak. Wah banyak banget Toolsnya ya. itu banyak, bermacam-macam dan bisa dilakukan oleh caregiver, bisa dilakukan oleh pelayanan kesehatan pratama, tapi juga ada tools-tools yang dilakukan oleh center rumah sakit yang sudah memiliki ahli neurobehaviornya, neurogeriatriknya. Nah, kalau yang tools yang umum itu seperti AD8, AMT itu untuk yang cepat, Ya, yang tidak sampai 5 menit sudah. Oh, iya. Ini kelihatan sudah ada cognitive impairment. Oh ini enggak gitu aja. Tapi untuk mendeteksi sampai ke demensia perlu adanya tools yang lebih lengkap. Betul. Yang umum seperti MMSE. Iya. Itu sudah ada di masyarakat, di puskesmas sudah ada. Udah banyak tersebar Kemudian kemudian apa namanya Mokaina, Montreal Cognitive Assessment yang sudah dimodifikasi Indonesia. Iya. Itu juga sudah ada sampai di puskesmas. Terus kemudian AMT, kemudian AD8 itu juga bisa dilakukan atau dikerjakan oleh caregiver atau oleh kader. Oh ya oleh kader juga bisa ya sekarang supaya ya? mendeteksi supaya dengan cepat kita bisa mendeteksi dan jangan sampai demensia. Jadi sudah kita lakukan bimbingan pendidikan sampai bekerja sama dengan dinas kesehatan provinsi juga
kabupaten kota sudah kita Oke. lakukan. Oke. Jadi untuk pendeteksian dini itu, untuk alat-alatnya itu sebenarnya sudah banyak sekali ya dilakukan. Bisa dilihat di YouTube Iya, banyak ya atau itu. di apa itu Mbah Google. Mbak Google iya itu alat-alat bisa ada seperti itu ya. Itu untuk mendeteksi itu sebenarnya sudah banyak dan semua orang even caregiver sendiri ya itu bisa ngasih assessment atau bisa ngasih tes tersebut langsung. Iya, bisa. Jadi nggak perlu harus menunggu mutlak konsultasi ke dokter ya seperti itu. Kecuali kalau ketika sudah ada kok sudah ada gangguan ini ya, baru Langsung silakan konsultasi untuk advice-nya apakah ini sudah tergolong demensia atau belum. Kalau belum nanti kan ada advice apa. Iya. Tapi kalau ini sudah maka perlu ada pengobatan. Pembuatannya yang lebih lanjut seperti apa. Iya benar sekali. Iya, jadi tadi kita udah bahas bagaimana pendeteksian dini ya, mulai dari kita sendiri yang harusnya menyadari ya. Kita sebagai, karena kan orang yang demensia sendiri juga kadang juga tidak bisa, tentu saja kita tidak bisa tahu Yang apa tahu sebenarnya biasanya terjadi. keluarga Iya, ya, lingkungan benar. Itu pun terdekat. sudah terlambat. Iya, sering biasanya. sekali Iya. banyak yang terlambat. Iya. Kalau boleh saran ya itu sayangi orang tua, perhatikan, jangan sibuk sendiri Jangan gitu sibuk ya Dok ya. sendiri. Kadang-kadang kalau sudah main HP, saya sendiri pun juga kadang-kadang suka lupa gitu kalau udah Iya. asik. Jadi diperhatikan keluarganya, orang tuanya. Kalau karena kan sekarang musimnya nggak harus lansia ya. Ya. Muda Iya, itu kadang-kadang orang tuanya mulai Mulai ada perubahan ya perilaku itu sebelum terjadi itu sebaiknya ya sudah langsung sudah langsung dimulai pengobatan pemeriksaan lebih dini ya. lebih dini, betul banget. Oh ya, ngomong-ngomong soal keluarga tadi, karena kan tadi kita udah ngebahas tentang perspektif dari pasiennya dari tadi, mau nanya tentang perspektif dari caregiver ya. Selama ini bagaimana rasanya merawat seorang dengan ODD, pasien ODD ini, dan kan pasti ngerasa, waduh, burn out lah gitu kan sering ya, kayak harus Itu yang harus meladeni ditangani, gitu. ya. Iya. Harus kami pun juga bukan mengobati pasien saja. Tapi caregivernya caregivernya ya. juga, Iya. iya. Dan gimana, apalagi soal emosional itu bagaimana, apa pengalaman ibu sendiri bagaimana? Iya. Benar dokter bilang ya, kalau caregivernya itu juga harus dijaga moodnya. Kalau caregivernya sudah lelah itu nanti bisa membuli ya. Dalam tanda kutip kamu tuh membuli. membuli pasiennya Ngomong ini. naik nadanya 2 oktav aja itu sudah termasuk membuli ODD-nya ya. Iya. Nah soal gimana perasaannya waktu pertama kali tahu nih, awalnya saya masih nggak ngeh perubahan perilaku itu, oh ya udah pikun gitu ya. Ternyata benar nih, jangan maklum dengan pikun. Jangan maklum ya. dengan Jadi, pikun ya. akhirnya saya mencari informasi, saya juga ke dokter. Nah kebetulan dokter Yuda, terus saya cari searching, waduh, kok ternyata segawat ini ya. Maksudnya dari mama saya yang saya bergantung sama mama saya, itu mama saya jadi benar-benar bergantung sama lingkungan, sama anak-anaknya gitu. Padahal selama ini mama saya justru kepala keluarga yang kami semua anak-anaknya ini bergantung. Terus saya lihat tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Waduh, mulai gitu ya tambah. Aduh, berat gitu. Kalau gitu. bangun tidur itu kalau malamnya udah rewel bangun tidur, aduh, ini kira-kira mau apa lagi gitu, apa yang mesti saya ini gitu ya. Dan akhirnya ya itu saya menemukan komunitas, jadi saya bisa saling sharing ya. Itu saya bisa cerita ke sesama yang mengalami juga gitu ya. Yang kesimpulan yang saya dapatkan, saya cerita ini sambil nangis. Tapi kan sebenarnya kejadiannya itu lucu kalau untuk orang lain. Jadi yang mendengarkan sesama caregiver itu ketawa, hiburan buat dia. Hiburan ya. Tapi nanti ganti kalau dia nangis cerita tentang ODD-nya yang nuakal itu, saya bisa ketawa karena lucu. Tapi setelah saya pikir gini, oh kalau saya masih bisa menertawakan itu berarti saya masih sehat, gitu. Masih bisa Karena gitu. kalau sudah burn out ya, kalau sudah ODD-nya udah ngambek, nggak bisa diapa-apain, saya mulai emosi nih. Kalau udah sore gitu, nadanya saya udah mulai tinggi. Kalau saya tinggi, ODD-nya juga tinggi. Udah semakin marah. Kalau marah dia senjata gini, aku tak mati ay. Waduh. Nah, dia depresi, saya merasa Nah saya juga itu stres. harus hati-hati kalau Iya, Dok. pasien sudah
mengatakan aku tak mati aja, Selesai aku aja tak loh, harus selesai aja hidupku udah. Iya. Itu menunjukkan demensianya depresi Udah tingkat berat, tinggi Iya, ya. iya. berat. Nah, itu yang eh, saya langsung cari bantuan. Iya. Jadi saya telepon kakak saya, ajak cucumu ke sini gitu, misalnya cicitnya gitu. Udah hilang, lupa, udah hahaha lagi gitu kan. Jadi itu yang harus dijaga. Itu berarti kan yang salah bukan ODD-nya, sayanya, caregiver-nya yang harus Kurang Lebih memahami. iya, harus mundur dulu. Iya, Jadi kalau saya lelah, saya capek, ya saya cari Sudah. bantuan. Iya, Kakak, benar. untuk ini saya me time dulu. Iya, Entah cuman di kamar baca buku, baca majalah, dengerin musik, sampai saya rileks baru saya keluar lagi. Harus Itu ada, penting. memang betul, caregiver harus ada waktu me Iya, time me time. untuk Menjaga, refreshing, Iya. Jaga emosinya Ya, juga. harus. Karena itu seringkali caregiver yang satu itu aja, maka resikonya sangat tinggi. berat Ya itu ya. Dok, bisa Kalau- membuli Nah, ya. Bisa kalau- membuli. Kalau orangnya ekstro, kalau Iya. orangnya intro, Wah. nanti jadi depresi, Iya, Iya, depresi benar-benar. dan Diri akhirnya sendiri. yang caregivernya lebih dulu mati Iya, daripada iya Dok, pasiennya. benar. Karena kena penyakit duluan ya Dok ya. Karena tertekan duluan Iya, karena benar, menghadapi benar. pasien gitu ya. Meninggal lebih dulu. Iya, benar. Jadi memang berat ya sebenarnya Iya, untuk jadi pentingnya. seorang Ya, itu karena caregiver juga. itulah suatu medical burden ya, yang harus menjadi perhatian pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, karena tidak boleh dianggap remeh. Iya. Karena itu mengoptimalkan apa yang ada, yang masyarakat punya. Budaya Indonesia itu sangat luar biasa sebetulnya. Iya, Kalau kita kembangkan, kita jaga dan kita tingkatkan dari segala kelompok umur, Iya. maka itu akan menjadi mudah dan menghambat nantinya. Lalu kemudian fasilitas-fasilitas kesehatan dengan adanya nursing home yang tertata dengan bagus, saya kira ini juga suatu upaya pemerintah untuk mengatasi orang dengan demensia, orang geriatri ya itu, sehingga dengan demikian tentu kita ingin masyarakat yang sehat, Sehat. lansia yang kuat. Iya. Iya benar. Sehat secara Kalau fisik, budaya mental. Jawa kalau saya ambil itu kan lansia yang bisa tutur uwur dan sembuh. Wah, iya. Bisa menjadi menasehati, bukan ngomeli, Iya, ya, iya. bukan memarahi, tapi menjadi punya nasihat-nasihat yang berguna untuk yang muda. Kemudian uwur itu turut ambil bagian dalam kegiatan anak muda, dan juga sembur itu adalah mendoakan. Iya, betul sekali. Peran-peran itu ditingkatkan di iya, kaum benar. usia kaum lanjut usia dan orang lanjut, dengan iya. demensia itu. Jadi kita berharap semua orang bisa berperan aktif untuk mencegah adanya Alzheimer ini. Kita udah bahas banyak banget tadi tentang dari awal Alzheimer itu apa, demensia itu apa, apakah itu berkaitan gitu, dan juga tadi kita udah sharing ya tentang bagaimana perasaan seorang caregiver untuk mengurus ODD seperti itu. Ya. Ada kumpulannya, ada latihannya, ada seminar juga kan. Iya, ya. benar banyak banget. seminar, banyak itu juga penting diikuti caregiver ya, supaya iya. tahu gimana Bagaimana menangani dan merawat, merawat. sikap apa sih yang perlu kita berikan, support apa sih yang harus kita berikan untuk pasien dengan demensia dan orang-orang yang mengalami penyakit Alzheimer ini, betul. Nah, kita sudah banyak banget ya ngebahas tentang Alzheimer dan juga demensia ini, maka kayaknya sudah cukup ya untuk pembahasannya karena udah sharing banyak tentang semua Alzheimer ini, dan semoga teman-teman yang ada nanti dan teman-teman bisa lihat nih, bisa kembali mengevaluasi diri nih dan bisa melihat lebih detail tentang perubahan perilaku gitu ya. Pertama ya, perubahan perilaku itu udah sangat bisa dilihat dan bisa Dari awal disadari. sudah bisa kelihatan. Iya, betul sekali. Dan harus tidak hanya caregivernya, tapi seluruh orang yang ada di lingkungan Iya, support pasien system. harus mensupport dan harus menyadari hal tersebut begitu ya. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih dulu untuk Pak Yuda sudah bisa datang ke sini dan sudah bisa memberikan banyak informasi ya untuk kita semua. Dan juga terima kasih banyak Bu Yulita sudah memberikan informasi yang sangat insightful, Pak Yuda dan Bu Yulita, dan juga sudah mau menceritakan pengalamannya nih tentang bagaimana menjadi seorang caregiver oleh pasien demensia ini. Oke, kita sudahi pembicaraan kita mengenai Alzheimer, dan ingat
kita tetap harus meningkatkan bagaimana awareness kita mengenai Alzheimer's disease, apalagi yang sudah merujuk ke demensia, karena seperti yang kita tahu sudah banyak sekali kualitas hidup dari lansia dan bagaimana itu bisa berdampak ke lingkungan juga, dan itu tidak hanya stop di satu orang, melainkan ke semua orang bisa terdampak hal tersebut. Dan ingat bahwa pikun itu bukan hal normal. Pikun itu bukan hal normal dan itu merupakan penyakit yang seharusnya kita lebih waspada dengan hal tersebut. Oke, kalau begitu kita nantinya kita akan membahas hal-hal seru lagi nih di our next round, tentang episode apa lagi sih yang bakal kita bahas. Nah, jadi jangan lupa untuk selalu pantengin terus konten-konten kita mengenai kesehatan, dan nantinya akan ada episode mengenai bagaimana sih kita akan bersikap tentang komunikasi di kesehatan. Waduh, seru banget nih sepertinya. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus, and see you on our next round. Bye-bye.